Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Bujanto. Dan di video ini saya ingin berbagi tutorial cara mudah bikin landing page dengan WordPress. Ini cocok untuk pemula ya, karena ini caranya tidak memerlukan skill coding. Teman-teman tidak perlu tahu tentang bahasa pemrograman. Jadi cukup drag and drop ya, nanti kita bisa membuat landing page dengan mudah. Oh iya, secara umum channel ini membahas tentang cara mendapatkan uang dari internet. Jadi saya berharap dengan tutorial ini teman-teman bisa membuat landing page ya, kemudian bisa menjadi cara untuk mendapatkan uang dari internet. Ada banyak caranya. Misalnya teman-teman bisa menjual produk sendiri dengan landing page yang kita buat sendiri, atau menjual produk afiliasi, atau bahkan teman-teman bisa membuka jasa pembuatan landing page ya. Jadi banyak sekali caranya setelah teman-teman bisa memiliki skill dengan cara yang mudah untuk membuat landing page dengan WordPress ini. Nah oke, kalau gitu kita akan langsung ke tutorialnya. Tapi sebelumnya perlu disampaikan bahwa teman-teman saya anggap sudah memiliki nama domain dan juga hosting ya, yang sudah diinstal WordPress dan siap untuk kita buat landing page-nya. Kalau memang teman-teman belum punya nama domain, belum punya hosting ya, bisa dicek di deskripsi ya, saya sudah sertakan link video yang membahas tentang cara memilih nama domain dan hosting. Kemudian teman-teman juga bisa langsung install WordPress-nya ya dengan mudah. Nah teman-teman, kalau yang sudah punya nama domain, sudah punya hosting dan sudah diinstal WordPress-nya, kita sekarang siap untuk membuat landing page ya. Saya akan langsung masuk ke dashboard WordPress saya yang akan saya jadikan contoh untuk pembuatan tutorial ini ya. Nah, jadi ini adalah halaman WordPress yang baru saja diinstal, masih belum ada plugin yang akan digunakan ya. Jadi di sini saya akan menggunakan plugin Elementor untuk membuat landing page. Walaupun ada banyak pilihan plugin yang lain, ya tapi saya merekomendasikan teman-teman untuk bisa menggunakan ini karena lebih gampang ya, lebih simpel. Nah, jadi teman-teman kalau sudah seperti ini, yang pertama teman-teman harus install yaitu plugin Elementor. Kita langsung masuk aja ke menu plugin. Kemudian di sini bisa klik add new dan lalu kita install ya, cari namanya Elementor. Nah, kemudian kita install yang ini ya, yang Elementor Website Builder, klik install. Nah, setelah selesai instalasi seperti ini, kita bisa klik activate ya untuk mengaktifkan plugin ini. Selanjutnya kita sudah siap untuk menggunakan plugin Elementor ini untuk membuat landing page ya, dengan cara drag and drop tanpa perlu ngoding. Nah, kita akan menuju ke menu page di sini, kemudian kita akan membuat halaman baru ya. Klik yang add new dan kita beri nama halamannya misalnya YouTube ya. Di sini title-nya saya beri nama misalnya landing page sebagai contoh ya. Kemudian klik yang edit with Elementor ya di sini. Dan kita akan dibawa ke halaman Elementor seperti ini ya teman-teman ya. Nah, untuk yang pertama kita akan langsung menuju ke bagian kiri, pojok kiri bawah ini ada gambar gerigi ya untuk menu setting. Kemudian layoutnya kita akan pilih yang Canvas Elementor ini biar halamannya kosong seperti ini ya, jadi nggak bawaan dari tema. Nah di sini kita pertama akan mengenal dulu bagian-bagian dari Elementor ya, atau lembar kerja kita di Elementor ini yang nanti kita bisa gunakan untuk membuat landing page yang kita butuhkan. Nah di sebelah kiri kita melihat ada beberapa bagian ya. Ini ada menu untuk yang bisa kita masukkan ke sini nanti. Misalnya heading ya untuk membuat judul, kemudian ada gambar, video, button untuk membuat tombol dan seterusnya. Dan di sini juga ada menu yang Pro. Ini teman-teman kalau menggunakan versi yang gratis tidak bisa menggunakan menu yang ini. Tapi kalau sudah upgrade ke yang Pro, misalnya nanti diperlukan, ini bisa terbuka semuanya. Tapi untuk pembuatan landing page ini teman-teman pakai yang free saja sudah cukup kalau menurut saya. Di bagian bawah ada bagian yang general atau umum. Ini kita bisa menambahkan beberapa elemen ya di sini. Misalnya untuk icon box, kemudian carousel, galeri, icon list dan seterusnya. Nah, masing-masing elemen ini nanti mempunyai pengaturan yang hampir sama sebenarnya. Jadi kalau teman-teman sudah memahami basicnya, nanti bisa membuat desain landing page ya, apapun desainnya, teman-teman bisa berkreasi. Dan kalau kita lihat di sini misalnya contoh ya, saya akan membuat satu section ya, ini jadi misalnya halaman kosong.
Dan akan saya buat satu section dulu. Caranya kita bisa klik yang icon plus ini. Dan kita akan pilih tentukan untuk sectionnya berapa kolom. 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom, dan seterusnya. Saya akan pilih yang 1 kolom ya, misalnya di sini. Dan di dalam section ini kita akan masukkan ya di titik-titik ini. Yaitu ada inner section, ini untuk membuat section tadi menjadi 2 kolom. Di dalamnya ada section lagi maksudnya, seperti ini. Kita tarik ke dalam section yang tadi. Nah, di sini kita mempunyai 2 section ya, kiri dan kanan. Misalnya di bagian kiri kita akan beri image atau gambar seperti ini. Kita tarik saja gambar ini ke sini. Atau kita beri video juga bisa. Misalnya video ya, saya akan masukkan video sebelah kiri. Tarik, kemudian lepaskan di sini. Nah, di sini tinggal kita ganti link videonya dari YouTube ya, yang akan kita masukkan di sini. Atau kita ganti, misalnya ini tidak jadi ya, kita tinggal klik di bagian ini. Icon pensil ini klik kanan, kemudian delete. Nah, misalnya kita akan masukkan gambar, tinggal kita tarik aja ke sini. Kemudian gambarnya bisa kita klik di sini untuk mencari. Nah, kalau gambar yang sudah pernah diupload ada di sini Media Library. Tapi kalau gambarnya baru kita akan upload, klik yang di bagian tab Upload File, kemudian pilih gambarnya. Misalnya saya akan ambil gambar ini ya. Kemudian open, tunggu sampai uploadnya selesai sebentar, dan kita bisa insert media, maka dia akan masuk ke sini, ya. Dan di sini misalnya gambar ini akan kita modifikasi ya desainnya, misalnya di bagian style ini. Jadi nanti setiap section, setiap elemen ya, misalnya gambar ataupun teks ya, ada konten, kemudian style dan juga advance. Untuk konten ini yang berkaitan dengan isinya, baik itu teks ataupun gambar. Kemudian style ini yang berkaitan dengan tampilan ya, dan juga advance ini untuk yang lebih kompleks lagi, misalnya border, kemudian ada motion effect dan seterusnya. Nah, kita akan bermain di style dulu. Di sini kita akan coba ya stylenya untuk gambarnya itu besarnya mau berapa. Tinggal kita tarik saja nih, nah seperti ini ya. Ini kecil, kalau semakin kanan ini besar, seperti itu. Kemudian ini tingginya ya, bisa kita atur. Tapi kalau kita buat auto juga ini bisa ya. Kita bikin tingginya disesuaikan aja gini. Nah, kemudian di sini teman-teman ya, enaknya Elementor ini kita bisa sekaligus melihat untuk tampilan mobilenya. Ini kan kita lihat untuk tampilan di desktop ya. Kalau kita akan melihat di mobile, klik yang ini. Misalnya ini ya. Ini kalau di desktop lebarnya kita buat misalnya 75 ya. Kalau di mobile kita akan buat berbeda misalnya. Klik di sini, kemudian icon yang gambar mobile ya. Ini kita rubah menjadi misalnya 100%. Kalau di mobile 100% gitu. Kalau nanti di desktop dia akan tampil 75%. Nah, itu bisa kita bedakan ya. Begitupun nanti untuk elemen-elemen yang lain sama seperti itu, ada pengaturan untuk mobile dan juga untuk desktopnya. Kemudian jika di sebelah kanan ini kita akan berikan elemen yang lain ya, misalnya contohnya teks ataupun tombol ya. Kita kembali lagi ke sini, ke titik-titik ini untuk melihat pilihan elemen. Kemudian kita tarik, misalnya akan kita beri teks ya, heading di sini. Nah, di sini kita beri judul. Judulnya bisa diketik di sini, misalnya nama produknya misalnya jus lemak ya, seperti itu. Ini di bagian judul ini juga sama, tadi ada style, kemudian ada advance ya. Di style ini yang berkaitan dengan tampilan. Nah, konten ini adalah isinya. Kita akan buat judul ini sebagai heading berapa, heading 1, heading 2, dan seterusnya. Ini semakin ke bawah semakin kecil tampilannya ya. Misalnya heading 3 aja, seperti ini ya. Dan kemudian posisinya akan di mana? Kiri, kanan ya, kanan atau tengah gitu. Seperti ini. Lalu kita juga bisa ganti warna di bagian style sini. Kita berubah warnanya di sini, tinggal kita pilih ya, tarik sesuaikan warna. Dan jika ingin merubah fontnya, di sini di tipografi, font family-nya kita klik di sini,
pilih yang sesuai. Ada banyak pilihannya, teman-teman tinggal disesuaikan aja ya. Seperti itu. Kemudian ini size-nya. Nah, kita bisa tarik ya. Dan seperti tadi, di sini ada untuk desktop dan juga untuk tablet serta mobile. Ini bisa kita sesuaikan. Jadi kalau di desktop misalnya besarnya tadi seberapa ya? Segini ya, 73 pixel. Tapi kalau di mobile akan kita kecilkan gitu. Kecilin sini. Ya kan bisa ya. Jadi bisa kita bedakan tampilannya. Nah, kita kembali lagi ke yang desktop seperti ini. Terus misalnya di bawahnya akan kita beli elemen lain. Kembali lagi ke sini. Dan kita beri button misalnya ya. Kita tarik ke sini. Ya. Ini posisinya di bawah ya. Kita bisa geser lagi. Di dalam sini. Nah ini bisa kita sesuaikan juga di tengah, kanan, atau kiri ya. Biasanya sih di tengah ya, untuk lebih bagusnya. Di button ini ada ini ya, bisa kita ganti teksnya misalnya hubungi kami gitu. Nah, hubungi kami ini misalnya akan kita hubungkan ke WA. Di sini kita beri link WA-nya. https wa.me dan seterusnya gitu ya, link WA-nya. Dan ini ukurannya mau small, medium, atau besar gitu ya jenisnya. Tapi ini juga nanti bisa kita sesuaikan lagi di sini di stylenya untuk ukurannya. Dan untuk ininya ya, ikonnya, biasanya kalau kita hubungan ke WA kan kita beri icon WA ya. Di sini ada icon library. Kita cari yang WhatsApp ya. Kemudian insert, posisinya mau di mana? Di before ya, sebelah kiri, atau di after ya. Bagusnya di sebelah kiri ya, di before. Kemudian jaraknya ya antara teks dan icon ini bisa kita rubah seperti ini. Dan kemudian kalau akan bermain-main dengan warnanya, kita di style. Di bagian style ini bisa kita ubah untuk text colornya ini, juga untuk background colornya. Nah, misalnya backgroundnya kita ubah menjadi merah seperti ini atau hijau ya. Dan teksnya di sini kita ubah menjadi putih. Seperti itu ya. Nah, kalau ini terlalu mepet, dirasa terlalu mepet, ini juga ada yang namanya spacer ya. Spacer untuk memberi jarak di sini. Kita letakkan di sini. Nah, jaraknya mau berapa piksel? Ini kita tarik ya. Gitu ya teman-teman ya. Dan kemudian kalau menambah section lagi di bawahnya, kita tinggal pilih yang ini, klik yang tanda plus, kemudian pilih sectionnya yang berapa kolom, kita buat lagi. Kita masukkan teks misalnya, ini ditengahkan, kemudian di bawah teks itu ada subnya ya, masukkan lagi, bisa diperkecil, kemudian di tengah, seperti itu. Dan misalnya di sini akan diganti backgroundnya ya, untuk yang atas atau yang bawah ya. Kalau kita akan memberi background untuk keseluruhan dua elemen ini, kita pilihnya yang section, titik-titik ini, kemudian kita masuk ke style, dan lalu ada background. Di sini untuk background kita pilih yang klasik misalnya, pakai warna apa, seperti ini. Atau kalau nggak pakai warna, pakai gambar juga bisa. Kita pilih gambarnya. Ini akan menjadi background seperti ini, ya. Ini misalnya kita ubah warnanya biar nggak ketimpa, menjadi putih colornya. Pilih lagi, kemudian colornya kita rubah menjadi putih. Ya, begitu teman-teman ya, untuk pembuatan landing page yang mudah banget. Tinggal drag and drop tanpa perlu coding, teman-teman bisa membuat yang lebih menarik lagi. Ini sekedar contoh untuk beberapa elemen, dan nanti di sini masih ada banyak elemen-elemen lagi yang pada intinya hampir sama. Setiap elemen itu memiliki bagian seperti ini ya, untuk konten, kemudian style, dan juga advance. Nah, advance ini yang bermain-main dengan misalnya motion effect ya. Kita coba dulu ya, yang motion effect ini. Jadi yang gambar ini akan kita beri efek
di sini ya, efeknya seperti apa. Misalnya seperti ini, ya. Atau tampil seperti ini. Dari mana? Dari kanan ya. Ini dari ke atas, dari bawah ke atas. Misalnya efek zooming, nah seperti itu ya. Ini motion effect. Kemudian ada yang lain-lain ini untuk pengaturan tata letaknya ya. Nanti bisa dicoba-coba sendiri. Tapi biasanya kalau landing page itu sederhana, misalnya motion effect, kemudian warna, gambar ya, penggunaan tombol, kemudian teks ya, heading seperti ini. Dan juga video biasanya seperti itu untuk pembuatan landing page ya. Ini basicnya saja untuk penggunaan Elementor untuk membuat landing page dengan mudah. Nah, tapi kalau teman-teman mau membuatnya tidak dari awal, tidak dari nol seperti ini, bisa juga menggunakan template yang disediakan. Kita akan hapus dulu ya. Ini saya hapus semua, kosong lagi. Dan kita gunakan yang ini, gambar folder ini ya, untuk memilih template yang sudah disediakan. Nah, tapi di sini ada yang berbayar, ada yang free. Kalau kita masih menggunakan akun yang free, kita tidak bisa menggunakan yang ada tulisannya Pro seperti ini ya. Jadi kita akan pilih yang gratis ya. Kita klik insert, misalnya ini yang masih gratis ya, insert. Nah, tapi kalau meminta seperti ini artinya kita harus membuat akun di Elementor dulu. Ya, kita tinggal klik Get Started ini. Kemudian nanti akan minta dihubungkan dengan akun kita di Elementor ya. Kalau belum pernah buat, bisa di sini buat dulu akun ya. Iya. Atau lanjutkan dengan Google nih, biasanya sudah seperti ini terhubung. Kalau tidak, kita akan buat di sini. Masukkan email, kemudian password ya seperti biasa, kemudian create account. Kalau sudah, tinggal dihubungkan. Nah, saya akan hubungkan dengan Google ya, seperti ini. Nah, ini sudah terhubung ya teman-teman ya. Tinggal klik ini. Jadi nanti website ini dengan domain Pujianto Web ID ini akan terhubung dengan akun Google ini di dalam akunnya Elementor. Kemudian kita hubungkan. Dan sekarang kita bisa menerapkan template yang tadi kita pilih untuk kita gunakan sebagai landing page kita. Nah, jadi seperti ini langsung masuk ya template-nya. Kalau teman-teman punya akun yang pro, itu akan lebih banyak lagi pilihan template-nya. Tapi dengan yang free ini juga bisa kita modifikasi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Di sini teksnya misalnya kita ganti ya. Kemudian image-nya kita bisa juga ganti ya, seperti tadi. Tinggal klik aja di sini, kita ganti dengan image yang akan kita pakai seperti ini misalnya. Dan semua elemen-elemen ini bisa kita ganti sesuai dengan yang kita perlukan, gitu. Jadi nanti di sini ada banyak pilihan tema. Teman-teman yang menggunakan Pro ada banyak ya. Kalau yang free juga ada sih beberapa pilihannya seperti ini, misalnya yang free. Kemudian ini juga free ya. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya, membuat landing page-nya yang seperti apa. Ya, jadi begitu ya teman-teman ya. Dengan cara yang mudah, dengan hanya cukup drag and drop, teman-teman bisa membuat landing page yang menarik ya, sesuai dengan kebutuhannya. Jadi tadi sudah saya sampaikan ya, untuk cara yang basic, kita membuat dari awal, atau kita juga bisa membuat dari template yang disediakan. Caranya gampang banget. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa mengeksplor ya di bagian elemen ini. Masing-masing ini bisa dicoba ya untuk diganti warna, diganti border dan lain sebagainya. Sehingga nanti lebih paham dengan Elementor ini, elemen-elemennya yang bisa kita gunakan untuk membuat landing page. Nah, itu tadi ya teman-teman ya. Jadi kalau sudah selesai, misalnya ini kita anggap sudah selesai ya landing page-nya ya. Kemudian tinggal kita klik publish seperti ini. Maka kita sudah punya satu halaman landing page ya. Nah, seperti ini. Sudah jadi. Tinggal kita gunakan sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya teman-teman akan berpromosi di Facebook Ads ya. Itu juga memerlukan sebuah halaman web atau landing page, itu lebih bagus. Walaupun tanpa halaman web juga bisa ya. Nah, untuk cara memasangkan iklan di Facebook, saya sudah ada videonya juga. Silahkan dicek di deskripsi. Atau teman-teman juga akan menggunakannya untuk kebutuhan yang lain, misalnya berpromosi di Google Ads juga bisa gitu. Ya, begitu teman-teman cara mudah membuat landing page dengan WordPress ya. Semoga dengan tutorial ini teman-teman bisa membuat landing page dan bisa menjadikannya jalan untuk mendapatkan penghasilan dari internet.
Ya, terima kasih sudah menonton tutorial cara mudah bikin landing page dengan WordPress ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.